Terus ternyata teman-teman, tapi sebelum ke bahas program nih, teman-teman kan di sini juga banyak tahu juga nih taekwondo itu apa dan siapa pemimpinnya. Ternyata sekarang sudah kelihatan nih, selain orang taekwondo di sini kan banyak nih. Jadi ini banyak yang program ini dari cabang-cabang yang lain dan bisa olahraga yang lain. Nah, sebelum ke prestasi ke apa, saya mau nanya dulu nih, dari kapan terjun ke taekwondo nih? Saya ikut taekwondo itu tahun sekitar 1989. 89. Usia saya masih ujung-ujung aja ya, kira sekitar 13 tahun. SMP berarti ya? SMP mana? Dulu SMP saya itu SMP-nya luar biasa ya, sangat inilah ya, sangat lokasinya sangat sentris dengan pesawahan. Tapi udah lumayan bukan debat. Ya SMP 31 Bandung. Keren ya SMP 31 Bandung siapa nih? Oke, dari SMP dimulai tahun 1989. Ya. Di situ udah mau ujung-ujung jadi jago kemarinnya. Didinya itu berapa tahun nih sampai ke kalau di taekwondo itu ada dan banyaknya gitu ya. Boleh diceritakan sedikit dari 89 itu sampai sekarang? Dari 89 itu ya kita kan daftar taekwondo itu ya sabuk putih ya. Jadi saya mendapatkan sabuk hitam pertama itu tahun 1994 dan satu dari karena dulu memang cukup ketat taekwondo menjadi seorang sabuk hitam di taekwondo itu ya, benar kualitas dijaga istilahnya. Tapi bukan berarti sekarang kualitasnya tidak terlalu bagus, tidak ya. Tetap ada kualitasnya sama dengan sekarang ini. Nah ya memang kalau orang bela diri itu tergantung kita masing-masing. Ketika kita kerja keras latihannya ya, dengan fisiknya, dengan mentalnya, dan dengan tekniknya, ya insya Allah kita akan menjadi seorang bela diri yang ada istilahnya ya. Tapi ya bukan berarti kita jago berantem, bukan. Jago gelut. Minimal kita tahan mental yang gitu aja. Oke. Ada nih kalau di taekwondo ini ada sabuknya sampai ke hitam ya paling tinggi. Hitam. Kalau secara urutan nih ada sobat oral ini tidak pada tahu nih kalau urutan itu berapa aja nih? Nah di taekwondo itu ada 3 sabuk itu namanya dia grup. Jadi dimulai dari sabuk putih, nanti itu grup 10. Nanti ujian naik dia ke kuning polos di grup 9. Nanti kuning strip grup 8. Terus ada hijau polos grup 7, terus ada hijau strip ya. Dia grup 6, terus ada biru polos dia grup 5, terus biru strip merah ya. Ada grup 4, terus dia naik ke merah 3, grup 3 gitu ya. Terus ada merah strip hitam 1. Nah, itu dia grup 2. Terus ada terakhir dari 3 grup itu di grup 1 yaitu merah tingkat 2. Nah, setelah itu baru dia bisa mendapatkan kesempatan untuk promosi ke sabuk hitam namanya dan kita sertifikatnya langsung dari Korea Taiwan. Oh langsung dari Korea lisensinya ya? Betul, dan itu mulai sang-sang itu dan 1 katanya sampai ya kira-kira kalau di Bandung kan udah ada sampai ke 8 dan 8 kalau boleh tahu Pak Ketua dan berapa sekarang? Saya dari baru dan 6 itu langsung dari Korea boleh ya, saya dari Korea. Sampai sekarang sih kita cabang ini paling tinggi sampai dan berapa? Juga ada 2 grandmaster yang cukup berjasa buat persamaan taekwondo khususnya rekordernya itu grandmaster Satu Wijaya, grandmaster TB Indra. Sama meskipun mereka dari sudah tinggi tetap ya. Mereka kayak bukan di Oke, lanjut klub nih. Ketua, karena di Kota Bandung ini saya melihat ya masih sekali nih klub-klub ada di sekolah, ada di luar sekolah, jadi SBO juga. Sampai sekarang ada berapa kira-kira? Klub yang kita tercatat resmi di peringkat itu sekitar 170 yang aktif, bukan yang itu banyak total ya 250 ini. Dari mulai sekarang sudah mulai mana ke ini latihan di TK. Oh, TK. Ada TK, SD, SMP,
perguruan tinggi ada semuanya, dan juga di luar. Oke, barisan Teksa nih. Idealnya terjun ke teknologi itu di usia berapa? Idealnya ini kan kalau kita bicara bela diri dan bicara teknologi gitu ya. Semua mungkin sama. Jadi bagaimana menanamkan di anak itu bukan kepercayaan dan bergaulah. Ini salah satu yang bisa menguasai. Main berarti ya? Prestasi ya nanti ada waktunya berprestasi. Yang penting konsistensi dalam latihan. Kan biasanya kan kalau anak TK, SD itu sudah ada kejenuhan. Itu yang dijaga sudah jenuh gitu teknologi. Ada yang terjun malahan 1 bulan 2 bulan sudah. Ya banyak kecil seperti itu. Nah, dari anak-anak itu kan loncatannya lumayan jauh juga untuk prestasi itu di angka belasan tahun. Itu mengelola yang ketua punya sekarang nih. Itu di usia berapa ya prestasi itu? Yang saya prestasi kalau untuk pencap itu ya kita dari sesuai dengan ini tingkat junior. Di usia berapa tuh junior? Junior itu mereka itu 15 tahun rata-rata. 15 tahun. Tapi begitu mereka maksimal 17 tahun juga kita kalau menurut maksimal itu langsung ini dipromosikan ke senior. Kemarin kita di kejuaraan senior di Gubernur Cup Jawa Barat, banyak atlet kita yang masih junior juara mendapat medali emas di Gubernur Cup tingkat senior. Dan yang negara juga ya. Dan mengatakan Kota Bandung, saya juga kaget, saya sendiri kaget. Mereka berhasil mengeksibitkan dengan 9 medali emas. Dari target berapa dari 9 itu? Hasil besar 3,4. Bedanya hati-hati. Kejuaraan Gubernur Cup saya persen berarti ya. 100%. Iya, itu yang bikin apresiasi lah buat Kota Bandung di Gubernur Cup. Karena itu diikuti 27 kota kabupaten. Hampir semua pencap ikut semua. Betul, ya kan. Atletnya juga tidak bukan cek-cek itu di sana. Ada atlet rapor, atlet juga di itu. Kalau atlet champion juga pernah. Ada di sana gitu. Ya kita alhamdulillah. Kenapa itu ya? Berarti saya prestasi juga. Oke, prestasi ini masih panjang. Saya skip dulu nih prestasi. Kita balik lagi ke organisasi. Karena ketua umum ini, Deddy Haryadi ini sudah menjabat 2 periode dengan sekarang ya. 2 periode menjabat untuk sekarang. Nah, saya pengen tahu nih, 2 periode apa sih yang sudah dilakukan dari 2 periode ini? Alhamdulillah kita karena yang paling penting kan dalam organisasi itu untuk meraih prestasi itu ya. Sebenarnya kita harus tatanan itu organisasi itu harus berkuat. Organisasi ya. Karena jujur aja di Kota Bandung itu banyak sekali masternya. Banyak sekali master dan kalau pikir pasti beda-beda ya. Itu bagaimana kita caranya meraih satukan dalam satu wadah ya. Itu supaya bukan mereka kalau ada harus kita menemukan dalam satu percap. Nah, dalam kerja cabang, bagaimana nih aturan mainnya seperti apa? Dan untuk pembinaan ya, tentunya saya lebih suka pelacak jangka panjang. Jangka panjang baik untuk melahirkan atlet-atlet yang berbakat lah yang untuk mereka yang bahkan bisa membuat barat, buat nasional juga bahkan alhamdulillah nanti kita sudah berlatih. Dia adalah juara medali emas satu-satunya. Di SEA Games. Itu nomor perorangan bahkan untuk Kota Bandung itu nomor perorangan. Emang asli orang Bandung ya. Asli orang Bandung. Oke, berarti tadi ada jangka panjang, jangka pendek. Kalau jangka pendeknya nih di periode pertama nih, apa yang digarap jangka pendek? Jangka pendek yang digarap sekarang kita adalah kami nanti setelah tercap kita nanti sebentar lagi akan memulai racap jangka panjang. Dan anak-anak yang sebagian ini setelah melakukan pelacak jangka panjang kira-kira sekitar baru jalan 6 bulan akan dicoba melakukan tryout ke luar negeri. Itu kalau jangka panjangnya? Jangka panjang kita terus latihan pelacak ya. Nanti sistemnya promosi degradasi di sana tetap berlaku. Jadi belum tentu yang di dalam pelacak itu yang sekarang itu nyaman karena mereka sudah menunjukkan prestasi terus. Dan yang di luar pelacak dia harus tetap semangat untuk berlatih siap menggantikan senior-seniornya
karena kita tetap yang terbaik di Kota Bandung adalah yang berhak mewakili tim Kota Bandung. Oke, ini ngomongin ke Pelacap berarti muaranya ke Porprov berarti ya? Ke Porprov. Oke, Pelacap ini yang masuk Pelacap maksudnya yang masuk Pelacap ini dari mana nih Ketua? Yang masuk Pelacap ya tentunya ya dari kita tentunya dari unit unit yang berprestasi kan ya. Dia yang berprestasi untuk tingkat kota dulu, tingkat Jawa Barat, nasional. Kali ini kita kumpulkan. Berarti scoutingnya dari kepengurusan Ketua ini ada berarti ya scouting? Ada. Scoutingnya kita sekarang punya seorang Binpres yang cukup mumpuni. Dia 2 kali juara PON. Boleh disebutkan Ketua nih? Siapa nih? Muhammad Rijali. Dia kapten di Jawa tapi sekarang lagi dipercaya juga menjadi pelatih PON untuk Taekwondo Jawa Barat. Semangat nih yang Rijali. Oke, Ketua selanjutnya nih dari tadi muaranya ke Porprov dari Pelacap itu. Sekarang dalam berarti 2026 ya kalau Porprov? 2026. Sekarang masih ada waktu 3 tahun lagi. Itu berarti promosi degradasinya lumayan ketat juga. Lumayan ketat ya. Yang sekarang berarti berapa persen ya? Udah 200% dulu berarti. Sekarang kita 150% dulu. 150%. Ya, ada presensi juga sebenarnya. Total udah berapa sekarang yang di Pelacap? Yang di Pelacap kemarin kita ada 30-an ya. 30 itu komsel sama geologi. Komsel sama geologi. Geologinya berapa? Geologinya kita ada sekitar 22 ya. 22. Oh, berarti sisanya komsel. Ya, karena kita ada juga dipisahkan ya, ada tim senior, ada tim junior juga. Nah, tim junior kita asal di PPLPD juga. Oke nih, Sobat Ora, ini ngobrol tadi keasikan. Tadi sebelum kita mulai live ini, Ketua ini berbisik, kurang bere hadiah jangan lu nonton deh. Di bere pertanyaan, pertanyaan terbaik ya nanti kita kasih hadiah. Pertanyaan apa terbaik. aja nih yang hadiahnya nih? Oh, hadiahnya ada ini. Target itu lumayan ini buat latihan di rumah atau buat kalau kesel-kesel ke siapa ke pacar ya. Ini KDRT ya. Boleh. Ini buat latihan aja memantapkan latihan tanding di Taekwondo. Pada saat latihan tendangan aja. Setelah ini apa lagi nih hadiahnya nih? Biar ini body protector ya. Tapi ini bukan yang merek ketahuan karena ini apa? Ini hanya buat kita aja. Oke, ini tuh yang khusus nanti harus macam ya ini ya. Nanti. Terus ada satu lagi katanya ada 3 nih. Satu lagi kebetulan ada sponsor nih. Ada di sini. Dengan produk apanya ini? Ini ya. Ada was. Edible flowers. Edible flower. Nah, hadiah itu nanti dari pertanyaan terbaik nih Sobat Oral. Nanti diambilnya di stand ini. Kita kan tanggal 3 Maret 2024 hari Minggu itu ada ujian kenaikan tingkat Kota Bandung di Gimnasium UPI. Nanti bisa diambil di stand One Spot. Di sana bisa diambil dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Oke, nanti bisa diambil nih Sobat Oral. Diambil pada kejuaraan pada ujian kenaikan tingkat tanggal 3 Maret di standnya One Sport. Misalnya dari jam 8 sampai jam 14.00 sampai jam 2. Teman-teman nanti bisa diambil sana. Nanti kita di akhir atau nanti di IG Koni diumumkan siapa aja pemenangnya. Oke, lanjut ke mana nih? Tadi ada Megawati di situ di SEA Games. Berarti ada beberapa atlet bukan hanya Megawati aja nih yang di pelatnas sebenarnya. Ya, pas SEA Games saat ini memang Megawati sekarang lagi fokus untuk meraih tidak Olimpiade ya. Kita mau doanya sebenarnya dari para pemirsa supaya Megawati nanti di terakhir ini dapat kesempatan untuk meraih tiket, semoga dia lancar dan bisa berebut tiket ke Olimpiade Paris itu. Apa nih yang terakhir dia raih? Poinnya atau apanya gitu? Ini tentunya dia harus nanti di China bulan Maret ini. Perjalanannya di China. Dia harus minimal mendapatkan kalau tidak salah di juara 2 ya. Juara 2. Ini bisa masuk final. Ya. Jadi diambil berapa nih yang masuk ke Olimpiade? Di Olimpiade biasanya itu 16 biasanya 16. Iya biasanya. Indonesia hanya Megawati. Indonesia dan kesempatan ada 4 orang. 4 orang. Oke, yang dari Kota Bandungnya ini asli Kota Bandung 1 orang, Megawati Maheswari ya. Iya. Oke nih Ketua.
tadi dari kita live udah berapa menit nih, ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga. Kita panggil aja nih yang mau ngasih pertanyaannya nih. Oke, Neng Bunga boleh masuk nih. Ada pertanyaan-pertanyaan kayaknya nih dari netizen yang belum disampaikan. Oke, Neng Bunga boleh masuk. Selamat sore Bapak. Ya, jadi sebelum acara ini akan ditayangkan lewat live gitu, jadi kita itu memberikan kesempatan kepada teman-teman semua, khususnya para pelaku olahraga maupun orang-orang yang penasaran gitu ya terhadap cabur taekwondo khususnya. Jadi di sini kita sudah merangkum nih beberapa pertanyaan yang sudah diisi oleh teman-teman di kolom box di Instagram Story KONI Kota Bandung. Nih yang pertama nih Sabem, ada pertanyaan. Ini bukan pertanyaan sih, lebih ke ajakan mungkin ya. Jadi ada yang bertanya dari hxmi_5, Sabem ada yang kejuaraan lagi di KONI dong gitu. Nah kira-kira kapan nih kalau ada kejuaraan lagi di KONI? Di KONI atau di Pencap berarti ya? Di Pencap atau mengadakan? Ya, Pencap ya. Jadi kejuaraan untuk Pencap itu kita resmi itu bulan ini, nanti bulan September. Kita insya Allah akan mengadakan kejuaraan game internasional. Kita lagi godok supaya gol kejuaraan internasional itu. Karena sesuai dengan misi dari kita juga, ya, sinergis. Tahun ini kita tahun 2024 ini ingin sport tourism. Jadi memadukan antara kejuaraan dengan promosi Kota Bandung itu tersendiri. Gitu. Tapi secara internasional, ya, semoga lancar ya. Berarti kejuaraan internasional digiring ke Kota Bandung nih. Digiring ke Kota Bandung. Dan ada negara-negara luar itu bertanding juga di sini. Sebenarnya apa? Kemarin waktu kita pernah melaksanakan juga ada negara luar juga. Ya, mudah-mudahan lah lebih banyak peminatnya dari luarnya datang ke Kota Bandung. Kemungkinannya di bulan September. Bulan September. Biasa berapa ribu orang tuh emang lagi yang hadir di sini? Kita targetkan kita melaksanakan 3 hari kejuaraan itu sekitar 3.000-an. 3.000-an gitu. Ada lagi Neng Bunga? Ada. Oke, pertanyaan kedua dari username Instagram KMDines04. Nah, taekwondo Kyuragi prestasi kelas cadet nanti di ITN pakai PSS nggak Pak? Nah. Jadi saya juga selalu dengan ITN itu ya, yang di bawah nama PSS Kota Bandung. Dia berani gugatan untuk tahun 2024 ini untuk kadet yang prestasi menggunakan PSS system ya. Jadi jauh nanti kadet pasti akan prestasi ada PSS system. Ada lagi masih ada? Oke. Mumpung masih ada ketuanya, kita tumpukin semua. Oke. Jadi kan susah nih ketemu semua orang sibuk. Oke. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita mau ngingetin lagi nih ya buat teman-teman yang belum sempat tadi bertanya di kolom box story kita. Jadi teman-teman itu bisa bertanya langsung ke Sabem nih, mumpung masih ada di sini di kolom komentar live ini gitu. Jadi nanti untuk penanya terbaik akan dipilih oleh kita dan diberikan hadiah yang tadi sudah disebutkan. Oke, sebelum kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga ada pertanyaan dari Julian. Nah, pertanyaannya, apa yang jadi strategi dari cabur taekwondo untuk mewujudkan slogan Jabar Hat-Trick? Jadi yang saya tahu itu di Platda Jabar itu sudah mulai Platda ya, sekarang sudah mulai Platda, dan dari hasil backup itu kita memang Jabar itu juara umum ya. Tapi ketua umum kita yang Jabar itu ingin memaksimalkan kemampuan atlet terbaik di Jawa Barat. Akhirnya diundang kembali untuk melakukan seleksi lagi, dan sekarang lagi dilakukan Platda, dicari yang terbaik, terus nanti akan dikirim ke Korea untuk pelatihan dulu, untuk pemantapan tekniknya. Dan itu kiat-kiat untuk menjadi supaya dia matang, dan pada saat hari-harinya di PON kita di Medan juga, taekwondo di Medan Sumatera Utara, insya Allah taekwondo Jawa Barat akan mendukung KONI Jawa Barat dan pemerintah Jawa Barat untuk menjadi hat-trick Jawa Barat ya, juara PON. Mantap ya. Masih ada Bunga? Ada satu lagi. Oke ya, kita habiskan saja ya semua pertanyaannya gitu. Ada nih ketua umumnya. Ya, oke. Teman-teman jangan lupa ya, bagi teman-teman yang penasaran terhadap cabur taekwondo ataupun ada yang mau ditanyakan ke Sabem nih, boleh langsung komen aja di live box di
live ini. Jadi nanti teman-teman komen-komen aja nih apa yang mau ditanyakan gitu ya terhadap cabur taekwondo maupun ke sabunnya gitu ya. Oke, yang keempat ada pertanyaan dari Fajar nih. Pertanyaannya, hal yang diharapkan pelatih dari atletnya, mungkin pandangan Sabung sebagai pelatih gitu terhadap atletnya, bagaimana? Sebenarnya kalau bagi pelatih itu tidak terlalu muluk. Yang penting atletnya itu atau anggotanya atau pesertanya itu mengikuti semua arahan dari pelatih pada saat pelatih dan berlatih lebih disiplin, gitu ya. Karena kebanggaan dari seorang pelatih adalah bisa melahirkan ya atlet yang berprestasi itu yang berprestasi ya. Terus selain itu mungkin kita juga sama ya sadar bahwa tidak semuanya yang ikut taekwondo itu ingin menjadi atlet yang berprestasi ya. Mungkin dia sekedar hobi atau apa. Jadi yang utama di taekwondo itu disiplin. Latihannya itu disiplin untuk bisa mensupport kehidupannya gitu ya. Terus mensupport kehidupannya itu menjaga mental dia kan gitu ya. Itu terus mensupport kegiatan belajar mengajar dia itu yang diharapkan dari pelatih. Tidak banyak, tidak muluk kan gitu. Itu sebenarnya. Oke. Kalau taekwondo ini nih Ketua, ada beberapa cabang olahraga ini yang rada susah untuk ke pendidikan formal nih. Kalau taekwondo ini apakah bisa diseimbangkan dengan pendidikan formal sendiri, Ketua? Oh, untuk tahap ini kalau kita menjawab seperti itu, jadi tidak sedikit juga ya atlet taekwondo yang dapat universitas sekolah yang terkenal juga, yang favorit di kotanya gitu ya. Itu. Jadi ada relevansinya di sini ya. Jadi ada prestasi dan ada keinginan sekolah ya dapat lah gitu ya. Oke. Mau lagi ke prestasi nih, balik lagi. Tadi kita sudah kemana-mana nih, sekarang ke prestasi. Di tahun ini akan ada PON Aceh dan Sumut nih, Ketua. Pasti hitung-hitungan daerah itu sumbangan ke provinsi nih, Ketua. Betul. Hitungannya sumbangan ke provinsi. Kalau Kota Bandung, berapa persen nih, Ketua, sumbangannya? Kalau Kota Bandung ya seperti yang PON sebelum-sebelumnya, insya Allah sih masih besar persentasenya ya. Termasuk yang buat taekwondo Jawa Barat di PON Aceh ya. Itu di PON Sumatera berarti Sumatera Utara kalau taekwondo ya mainnya. Insya Allah minimal 50% lah buat tim taekwondo Jawa Barat bisa menyumbangkan medali emas ya. 50%? 50% kontribusinya buat tim Jawa Barat bahkan ya bisa lebih. Kalau berapa orang nih Ketua? Sekarang yang kita masuk Platda itu sekarang udah dipanggil sekitar 8-9 orang. Oh, 9 orang. Iya, nanti ya mungkin dikerucutkan mungkin ya dengan beberapa orang. Tapi saya optimis lah, minimal 4 medali emas bisa disumbangkan buat tim taekwondo Jawa Barat. Dari Kota Bandung? Dari Kota Bandung, Okay. minimal 4 medali emas. Kontribusi yang Kota Bandung. PON di Papua, Jawa Barat menyumbang 9 emas ya? 9 emas. Dari Kota Bandung berapa nih? Dari Kota Bandung misalnya ada ini jadi baru 5 medali emas. Hampir 60%. Hampir 60%. 60%. Sekarang targetnya Jabar ini masih 9, 10. 9-10. Juara umum nih targetnya. Berarti Kota Bandung tadi menyumbangkan bisa minimal 4 Minimal 4 ya. Oke. Nah, dari 4 tadi itu masih ada potensi bermain di Porprov nggak nih Ketua? Ada. Masih ada atlet-atlet yang bisa masih main di Porprov masih ada. Kalau tadi yang siapa atlet yang sekarang lagi sirkuit atau di Cina ini nih Ketua Megawati. Terus nama Megawati. Masih potensi kan di Kota Bandung untuk? Sebenarnya kalau ikut aturan yang lama itu Megawati sudah tidak bisa main di Porprov. Tidak bisa main di Porprov. Tapi ya tidak usah khawatir karena kita punya pelapis yang sedang kita siapkan gitu ya. Berarti masih banyak ya. Oke, masih banyak. Nih, Ketua, kita lanjut lagi. Selain dari tadi atlet prestasi, yang ditunggu-tunggu sama klub nih tadi sampai 250 klub nih di Kota Bandung. Pasti agenda pertandingan atau kejuaraan nih. Yang terdekat apa nih Ketua untuk agenda? Tadi ada UKT katanya tanggal 3. Selain UKT ada apa nih kejuaraan? Untuk yang harus kita sambut itu ada event kita yang memang jadi impian dari para pelatih Kota Bandung gitu ya. Ya kita konsisten, alhamdulillah tahun ini masih konsisten dan terwujud tahun kemarin impian mereka itu ya untuk ajang O2SM. O2SM itu sudah masuk. Sudah ada ya?
tahun kemarin sudah ada. Sudah ada. Nah, tahun ini berjalan tahun kedua untuk di Kota Bandung. Kota Bandung sekarang O2SN yang Ya, kedua. rencana yang tingkat Kota Bandung itu nanti sekitar habis Lebaran, akhir April. Akhir April. Itu akan agenda untuk O2SN tingkat Kota Bandungnya. Oke, berarti ini pride antar kecamatan ya? Perayaan kecamatan, Kecamatan. itu meskipun semua Kecamatan yakin tentunya. harusnya ya sama-sama mendukung semua Sama-sama yakin ya. mendukung ya, untuk prestasi lah ya. Prestasi karena semua warga negara berhak mempunyai hak yang sama ya. Betul. Meskipun ya kita bela diri dari taekwondo dari impor, tapi rasa bangga kita untuk menjadi bagian dari membanggakan bangsa Indonesia ya kita tidak pernah putus ya. Buktinya seorang Megawati ketika mendapatkan medali emas mereka persembahkan untuk bangsa Indonesia dengan gagahnya mengibarkan bendera sangsaka merah putih. Genderanya ibaratnya gitu. Jadi sendiri semua ya. Semuanya mau yang tradisional, mau yang yang asli dari dalam, mau yang dari luar. Satu misi dan visi pada saat kita mengadakan kejuaraan luar hanya ingin membanggakan negaranya sendiri, gitu ya. Mengibarkan sangsaka merah putih yang sangat kita mengagumkan. Betul. Sebagai bangsa Pasti bangga bukan dirinya pribadi, orang tuanya, saudaranya. Lebih lagi umumnya warga Indonesia nih kalau udah mengibarkan di di kejuaraan internasional ya. Nah, itu ada bocoran nggak berapa nomor nih atau berapa kategori nih di O2SN ini? O2SN itu kalau kita secara resminya itu yang resminya hanya dua sebenarnya. Dua nomor. Ya. Cuman kita untuk di taekwondo ini kita ingin memudahkan, support, menggelorakan O2SN di Kota Bandung ini ya, support juga di sini Kota Bandung. Akhirnya kita adakan eksibisi untuk nomor geologinya. Kira-kira ada 8 sampai 10 nomor geologinya ya. Yang putra 8 10, putri yang 10. Dan itu, karena kita memang mensahabat pencap dari Kota Bandung untuk yang lolos tingkat Kota Bandung. Ya. Kita gratiskan semuanya. Semua daerah penyelenggaraan dari pencap dari Kota Bandung. Hebat nih. Dari Kota Bandung dari segala digratiskan. Gimana kita penyelenggaranya nanti? Kita rencana tetap di Kota Bandung. Di Kota Bandung di Jakarta. Siap macet-macetan. Tapi ini kan Oke nih, dari tadi ini Bunga udah bisik-bisik. Ada lagi katanya pertanyaan itu ada lagi. Oke. Silakan. Oke, ini sebenarnya ada 2 pertanyaan, namun saya rasa ini sedikit sama ya berkaitan. Jadi untuk yang pertama ini dari Prasetya, bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan prestasi Taekwondo Kota Bandung. Nah, kemudian kalau yang kedua itu dari Din Taibo, ini langsung dari komentar live ya. Jadi pertanyaannya itu, Ketua, strategi apa yang dilakukan Pengcap TI Kota Bandung untuk mempertahankan juara umum Porprov tahun 2026? Jadi kita sebenarnya pada saat kebetulan saya ditunjuk ya, jadi ketua, dipercaya lagi menjadi ketua ya. Memang misi kita ingin tetap mempertahankan untuk juara umum di Porprov 2026 ya. Makanya kita juga adakan ya sinergis dengan KONI. Kita ada program Lacapsus dan juga nanti kita pelacap jaga panjang. Itu sih sebenarnya. Bohong lah, prestasi itu tanpa latihan itu bohong. Makanya kita kita secepatnya nih setelah Lebaran kita akan efektif untuk pelacapnya untuk berjalan seperti yang mestinya. Oke, di bulan Ramadan berarti stop dulu atau seperti apa nih? Bulan Ramadan kita stop dulu ya. Stop dulu latihan. Kita matangkan dulu, kita matangkan setelah Ramadan. Oke, semua dimatangkan. Ada lagi Neng Bunga pertanyaannya? Belum. Ini belum ada. Belum ada, masih banyak. Diingatkan lagi ya, pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari TI Kota Bandung nih dan dari Double Flower ya. Di label. Little Flower. Maaf teman-teman. Nanti diambil di tanggal 3 Maret di Gimnasium UPI. Ini bosnya ada di sini. Iya, bosnya ada di sini ya. Nanti nongol ya kali-kali ya. Kita nongol ke sini nih sekali-kali. Oke, Ketua. Tadi O2SN. Setelah O2SN ada apa nih Ketua? Agenda? Unit-unit akan melaksanakan kejuaraan di area Kota Bandung. Jadi kita untuk sekarang kita coba atur ya unit-unit Kota Bandung ini siapa sih yang ingin ikut kejuaraan dan kita bagi jadwalnya supaya tidak bentrok gitu ya. Oh, jadi unit pun
boleh bikin kejuaraan juga? boleh mengajukan kejuaraan, itu hak mereka ya, itu silakan, cuman dengan catatan ikutin arahan kita supaya tidak bentrok gitu ya, karena kan kelancaran unit itu kan untuk kebaikan buat bersama semuanya ya, juga ya. itu prestasi kan, biar apa kalau kita atur kita ini kan tidak bentrok, kejuaraannya lancar dan ya hasilnya juga memuaskan. Yang langganan apa nih ketua? Yang langganan Yang sudah stay ya salah satunya ITN. Ya, ITN. ITN kapan? ITN nanti tanggal 9 Maret. 9 Maret Di Gimnasium Des Jawa Barat, dan yang ikut pencap hampir semuanya pencap ikut ya itu. Pencap semuanya. Pencap semuanya itu pesertanya sampai 2.500. 2.500. Tanggal 9 sampai 10 di Gimnasium UPI. Munggahan. Hadir aja itu, hadir ya. Munggahan itu Tonton aja. Munggahan itu. Jadi semua. Berarti klub ITN itu siapa yang nyalain klub mana? Unit mana? Jadi ITN itu asalnya dia itu klub legenda ya. Dari dulu itu ITN itu sudah berdiri ya. Itu bahkan saya daftar aja ITN itu sudah ada. Dan dia dari ITN ini dia melahirkan beberapa unit di bawahnya itu. Berapa unit? Banyak juga. Hampir 20 unit ada ya, hampir 20 unit ada, ya itu yang tergabung dalam keluarga besar ITN. Itu mengadakan ya bergabungan, dan kebetulan masternya juga dari ini, sekarang sebagai sekjennya Pemprov DKI Jawa Barat, Master Suryana. Gitu. Jadi ya foundernya di situ ya. Foundernya di sana. Dan ini juga karena dia lancar, sudah dia percaya, dia udah melaksanakan tahun ke-7. Udah 7 kali berarti. 7 kali kita ini. Itu agenda tahunan atau agenda tahunan? Jadi buat mereka, karena kan kita di Pencap ini punya aturan ya. Kalau untuk tingkat provinsi ini kita harus berapa nih indeks kuota pesertanya agar dia bisa mengadakan di tahun selanjutnya. Gitu. Kalau misalkan dia di bawah indeks peserta yang kita tetapkan, wajahnya dia tidak boleh mengadakan tahun nggak boleh, dia ada evaluasi diisi sama unit lain, jadi persaingan sehat lah di sini gitu. Selain ITN nih, ada beberapa unit. Ada nanti ada setelah ini nanti ada Sepenpiong untuk tingkat kota saja, terus ada Bandung Tekstil ya, dia dulu pernah STT? Bukan, dia keluarga besar yang orang tekstil aja. Ya ahli tekstil itu ya. Gitu kan, misalnya udah punya unit taekwondo, dia latihan. Ya dia gabung untuk mengadakan kejuaraan. Dan yang kedua kalinya. Ya, sekarang. Ya, berarti meningkat ya itu ya. Meningkat. Terus ada lagi nanti kejuaraan nanti unit dari UIN. UIN Universitas Jati. Dia juga udah hampir beberapa tahun dia mengadakan acara seperti itu ya. Kejuaraan itu. Dan nanti ya banyaklah di taekwondo yang mengadakan kejuaraan gitu. Tapi sesuai izin dari Pencap berarti ya? Semua dapat rekomendasi dari Pencap dulu. Nanti setelahnya dia terserah dari mereka. Kalau misalkan tingkat kota ya hanya Pencap saja. Tapi ketika tingkat Jawa Barat dia ke provinsi. Nah, ketika tingkat nasional dia harus ke pusat, ke PDTI tentunya. Ada bocoran di ketua, katanya di tahun ini mau ada Taekwondo Day nih ketua. Taekwondo Day ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya. Jadi untuk Bandung itu kita coba bikin gebrakan ya untuk mengadakan Taekwondo Day untuk anggota banyak ya. Jadi kita bikin acara di satu hari itu, sebuah kegiatan yang bukan kompetisinya tarung gerogi bukan. Gitu ya. Jadi nggak ada turnamennya, nggak ada. Mungkin ya kontes lah ya. Dan tiap unit bisa menampilkan bakatnya dan kemampuannya untuk bisa demonstrasi atau seperti apa. Semua difasilitasi satu tempat itu ya? Difasilitasi tempatnya. Mudah-mudahan ya kita doakan ya semoga didukung oleh semuanya agar bisa terwujud lah di tahun ini gitu ya. Udah berapa nih kegiatan sampai akhir tahun, berarti sudah padat nih ya? Sudah padat akhir tahun ya. Sudah padat nih. Ada ITN, tadi ada unit-unit yang menyelenggarakan juga, nanti ada Pencap. Kalau UKT nih ketua, UKT 3 Maret. UKT itu dari setahun berapa kali nih ketua? UKT itu untuk yang tingkat GEP itu dia setahun itu 4 kali kita di pusat. Berarti 3 bulan sekali ya? 3 bulan sekali. Dan untuk ujian sabuk hitamnya 6 bulan sekali. Gitu. Tapi yang mengadakannya provinsi. Provinsi kalau untuk sabuk kita. Nah, diprediksi nih di tanggal 3 Maret nanti berapa taekwondo yang ikut? Taekwondo ini sudah ikut. Enggak, dari mulai sabuk putih sampai sabuk merah. Sabuk putih. GEP 10 sampai GEP 2. Ada sekitar 3.550 peserta yang akan ikut ujian taekwondo. Jadi ya punten nanti untuk yang melintas di Setiabudi hari Minggu, mungkin ada padat gitu ya, macet. Ya
mohon maaf sebetulnya. Kan untuk prestasi ngerti orang Bandung mah. Ya, untuk prestasi mah prestasi mah ya. didukung. Untuk prestasi mah. Ini kita sudah ngobrol, pertanyaan sudah banyak. Nanti Sobat Oral diumumkan nanti kita di story ya, Bunga ya. Nanti kita bikin story yang pemenangnya ada 3 pemenang yang dapat merchandise atau apa alat latihannya apa nih Bunga nih namanya? Target. Target. Oh, istilahnya patching pad. Apalagi tadi Ada body protector. body protector nih, apalagi teman-teman yang belum punya yang mau mulai di taekwondo dapatnya lumayan atunya Lumayan. sambil nonton di sana. UKT dapat Pulangnya dapat oleh-oleh. pulangnya dapat oleh-oleh, apalagi dapat nanti ada bingkisan juga dan Tanggal 3 Maret ujian taekwondo Kota Bandung di Gimnasium UPI Jalan Dr. Setiabudi nomor 229. jadi gimnasiumnya lebet heula ka UPI kapengker pisan kan lumayan Areanya luas. areanya luas, parkir di nyaman. Parkirnya juga luas. Taekwondo mah lamun kejuaraan atau apapun tong sieun teu tuang seueur tuanganna di luar sih. Inu pokoknya mah gampang taekwondo mah segala ada lah. segala Karena kita juga apa kegiatan olahraga kita mendukung UMKM ya, Ya. perekonomian lah, perekonomian kita dukung supaya ya lumayan lah. Sehari juga lumayan dalam bantu mendukung program pemerintah ya. Kata sih Mas Sandi ya, Mas Sandi Uno katanya apa? Ekonomi kerakyatan gitu ya, kerakyatan kita melaksanakan itu secara meningkat atau kedua ada yang situ lumayan penghasilan. Ya, Apalagi 3.000 kali orang tuanya wah 2.000 katanya 2.000. Oke, ini kita udah panjang lebar nih ketua. Sudah nggak kerasa nih 40 menit kita ngobrol ketemu 40 menit udah ngobrolin prestasi dari ketua terjun di taekwondo dari tahun 1989 dapat udah batuk mimiti nanti mulai di 88 udah ngomong prestasi. Ada atlet Kota Bandung yang asli Kota Bandung nih yang menuju taekwondo hanya tinggal 1 langkah lagi ya, 1 langkah lagi ketua. Nanti kalau ada kesempatan nih atletnya kita undang di sini boleh kan ketua? Oke, yang penting dia sekarang harus konsentrasi dulu. Betul. Ya, supaya ya buat kebanggaan dia, orang tuanya dan juga bangsa Indonesia. Doakan aja. Oke, Sobat Oral sampai di sini dulu. Jangan lupa ya komen yang tadi ya. Udah ada ya, kita pilihannya nanti di story nih disebutkan, nanti dilihat aja di story Koordinator Kota Bandung. Di situ kita sudah ngobrol lengkap. Teman-teman nanti kalau misalnya ketua TAI Kota Bandung ini aktif nih, kalau misalnya ada apa-apa bisa di DM boleh ya ketua ya? Boleh ada ini juga Ada ya. Oke, boleh di situ. Dan terasa waktunya semakin sore nih. Ketua, terima kasih sudah berkunjung ke sini. Ya, terima kasih sama-sama. Oke. Kita selalu ya. Ya, ya. Oke. Dan podcastnya lancar dan makin jaya terus. Amin. Atur nuhun dukungannya ketua. Oke. Saya Mas Sidik undur diri dan Saya Bunga. atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.